Hai teman-teman. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu teori sastra. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu sastra. Jadi, ilmu sastra adalah ilmu yang meliputi ilmu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Ketiga disiplin ilmu tersebut saling terkait dalam pengkajian karya sastra. Nah, jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai salah satu dari ilmu sastra, yaitu teori sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, dan kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Secara umum, yang dimaksud dengan teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang dialami. Teori berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Teori berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Suatu teori dapat dideduksi secara logis dan dicek kebenarannya atau diverifikasi atau dibantah kesasihannya pada objek atau gejala-gejala yang diamati tersebut. Dengan demikian, teori sastra adalah ilmu yang mengungkapkan tentang sastra sebagai karya yang memuat pengalaman batin manusia. Bagi Selden, karya sastra memuat pesan, hubungan, kode yang disampaikan pengirimnya atau pengarangnya. Pendengar adalah orang yang menerima pesan tersebut sebagai penikmat karya sastra. Setiap pembicaraan dari pengirim ada konteksnya, ada situasi berbahasa yang dikemukakan, dan ada realita dalam pembicaraan. Pembicaraan tentang karya sastra tergantung kepada dari sudut mana akan dilihat karya itu. Salah satu contoh penggunaan teori sastra dalam mengkaji karya sastra dapat diikuti dari uraian berikut. Pada kutipan tersebut, penulis melihat karya sastra dari sudut karya sebagai hasil ciptaan pengarang, sebagai ekspresi pengarang. Sekaligus, dia menggunakan pendekatan ekspresif dalam pengkajian puisi Chairil Anwar. Dengan mempelajari puisi-puisi Chairil Anwar, seakan-akan terlihat kekomplekan pribadinya. Semakin dibaca karyanya, semakin ditemukan warna-warna baru yang mengasyikkan di dalamnya. Baik, sekian video penjelasan mengenai teori sastra saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilafan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.